Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin bahas suatu topik yang perlu dipahami ya untuk kita bersama, karena ada orang-orang yang salah mengartikan bahwa negara itu sama dengan pemerintahan. Ya, jadi kalau dikatakan aksi bela negara sama dengan aksi bela pemerintah. Ada benarnya, tapi juga ada salahnya. Jadi kita harus paham apa arti kata negara. Ini negara ini ada dua, ya. Negara dalam arti kita baca dulu ya. Ini saya ambil dari sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anda bisa Google sendiri ya. Negara yang pertama benar ada pemerintah, yaitu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Ya, pemerintah berarti. Negara dalam arti pertama. Tapi ada negara dalam arti kedua, yaitu kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu. Ya, dalam arti adalah ini rakyat. Ya, kelompok sosial di sini maksud adalah rakyat. Jadi rakyat itu kan adalah manusia sosial. Mereka ada kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Jadi negara yang kedua adalah rakyatnya sendiri. Ya. Jadi ada dua negara di sini. Arti pertama adalah pemerintah, yang kedua rakyat. Nah, jadi kita harus pahami di sini ya. Jadi kalau dikatakan bela negara, ya, jadi itu bukan berarti bela pemerintah, ya kan? Jadi sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam lagi ya, kalau kita katakan misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu berarti adalah suatu wilayah yang luas, ya. Jadi kita bisa ambil contoh yang lain nih, ya. Contoh kayak negara berkembang, yaitu negara yang ciri-cirinya antara lain, jadi ngomong tentang wilayah guys, yaitu pertanian tradisional merupakan faktor produksi primer, industri belum berkembang, jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk besar, pendapatan per kapita rendah, serta sumber alam yang belum banyak terolah. Lalu negara besar merupakan negara yang memiliki kemampuan cukup besar untuk mencapai dan melaksanakan berbagai kepentingan nasional secara total. Jadi apa ya? Jadi negara ini sebenarnya kita ngomong tentang overall keseluruhan. Jadi adalah wilayah yang diisi oleh rakyat dan pemerintah gitu. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang misalnya bela negara ya, itu bukan berarti bela pemerintah. Ya. Karena pemerintah belum tentu bela negara itu, paham ya? Maksudnya adalah dalam hal ini ditentukan dari kebijakan-kebijakan. Apakah kebijakan suatu pemerintah itu membela negaranya, paham ya? Apakah karena komponen terbesar dari suatu negara adalah rakyat, bukan pemerintah. Pemerintah itu hanya organisasi untuk mengatur rakyat, memerintah rakyat gitu. Jadi yang komponen terbesar dari suatu negara adalah rakyat. Nah, jadi rakyat yang punya kekuasaan sebenarnya, cuman kekuasaan itu didelegasikan kepada sekelompok pemerintahan. Karena kalau semuanya kan yang ngatur kan susah, makanya dipilih pemimpin untuk ngatur rakyat ini gitu kan. Nah, jadi suatu pemerintah itu patut dibela kalau dia membela rakyat. Ingat, pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Ya, pemerintah itu hanya delegasi dari kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh rakyat. Karena pemerintah sendiri bagian dari rakyat. Makanya pemerintah itu harus dibela kalau dia membela kepentingan rakyat. Ingat itu ya. Jadi aksi bela negara itu adalah aksi membela rakyat sebenarnya, bukan aksi bela pemerintah. Karena pemerintah hanya delegasi dari kekuasaan rakyat. Ketika pemerintah itu membela rakyat, kita bela pemerintah gitu. Tapi kalau pemerintah tidak membela rakyat, kita tidak bisa bela pemerintah. Karena pemerintah itu tidak menggunakan wewenang kekuasaannya untuk membela rakyat. Jadi ketika pemerintah sudah tidak sejalan dengan rakyat, ya kita nggak bisa bela pemerintah. Kita kembali ke bela rakyat. Jadi kalau ada aksi-aksi mengatakan aksi bela NKRI, tapi faktanya adalah membela pemerintah yang tidak pro rakyat, ya ini nggak bisa kita katakan aksi bela negara. Ini aksi bela pemerintah namanya guys.
ya. Jadi kalau nomor satu ingat adalah rakyat, ya rakyat. Makanya kalau dikatakan aksi bela negara, ya Kesatuan Republik Indonesia, berarti eh, apa namanya kalau dibahaskan kepada pemerintah, maka pemerintah yang dibela itu harus adalah pemerintah yang membela rakyatnya, pro rakyat, sesuai dengan undang-undang bahwa fakir miskin, ya fakir miskin, anak telantar, orang-orang tua dipelihara oleh negara, ya dipelihara oleh negara. Lalu bumi, air, sumber daya alam dengan tenggelamnya dikelola oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, kemampuan rakyat. Nah, apakah itu sudah terjadi? Kan tidak. Kita lihat kayak sumber daya, kayak misalnya kayak sekarang harga pangan naik, minyak naik, gas naik, semuanya naik. Ini di mana letak penerapan undang-undang ini? Pemerintah kan bertugas untuk mengatur, mengelola untuk kepentingan rakyat. Nah, kalau sekarang kan tidak demi kepentingan rakyat. Kenapa? Karena salah dalam pengelolaan. Contoh kayak misalnya kayak minyak. Kenapa minyak bisa mahal? Minyak bumi bisa mahal. Gas bisa mahal. Karena kita sebenarnya punya sumber daya alam minyak yang besar, guys. Cadangan minyak yang besar, gas yang besar. Tapi tidak dieksplor dengan baik. Kenapa? Karena belum lagi investasi asing masuk untuk mengeksplor, untuk mengeksploitasi. Ketika eksplor aja sudah kena pajak, udah kena biaya eksplorasi. Padahal belum tentu ada hasilnya gitu. Seharusnya dikenakan hanya pajak itu untuk biaya pengambilan gitu. Karena eksplorasi itu makan dana besar dan bisa berhasil, bisa tidak gitu. Sedangkan kalau nggak berhasil pun kena biaya juga, kena pajak juga. Nah, di situ kesalahannya. Berarti pemerintah gagal dalam mengelola sumber daya alam berupa minyak. Lalu gas juga begitu. Lalu kelapa sawit. Nah ingat ya, perusahaan-perusahaan sawit itu, perkebunan dan pabrik itu kan semuanya izinnya diberi oleh pemerintah. Ya, hak guna usaha, izin produksi dan segala macam itu pemerintah yang memberikan. Sehingga pemerintah itu punya kuasa untuk mengatur itu semua. Ini nggak bisa menyerahkan kepada pasar. Kalau gitu sama aja negara ini nggak ada pemerintahannya. Kalau menyerahkan pada mekanisme pasar nggak bisa. Pemerintah itu tugasnya adalah mengatur, mengawasi, mengelola negeri ini. Karena makanya dia bisa memberi izin gitu kan. Kalau nggak ada izin nggak bisa beroperasi suatu perusahaan. Nah, ini karena pemerintah ngasih izin, pemerintah berkuasa untuk mengatur orang-orang yang kasih izin, ya kan? Nggak bisa nih orang-orang ini, perusahaan ini seenaknya, karena izin itu bisa ditarik pemerintah suatu waktu. Nah, pemerintah tidak menggunakan itu untuk mengatur supaya harga minyak itu bisa murah gitu. Pemerintah kalah sama mafia, guys. Gitu. Makanya ini bisa terjadi kemungkinan kalau praktik pemerintah nggak bersih. Karena kalau pemerintah bersih, dia akan punya kedaulatan, dia akan punya integritas, sehingga nggak bisa bermain-main perusahaan-perusahaan itu. Tapi kalau pemerintahnya bermain, ya jadi pemerintah tuh nggak punya kedaulatan gitu, makanya banyak terjadi korupsi, sehingga pemerintah nggak punya lagi kewibawaan, kedaulatan, integritas di mata para pengusaha ini, ya kan? Izin itu tidak diberikan pada tempat yang seharusnya, sehingga pemerintah nggak punya kekuatan, power untuk mengatur semua perusahaan ini, guys. Di situ masalahnya, ya kan? Atau juga mungkin kemauan pemerintah nggak ada di sini, nggak kuat kemauannya untuk mengatur perusahaan-perusahaan yang diberikan hak izin ini, sehingga apa yang terjadi, perusahaan bisa seenaknya, dia bisa ambil untung di mana dia suka, ya kan? Jadi pemberi izin nggak lagi punya kekuasaan untuk mengatur mereka ini, sehingga mereka bisa buat seenaknya, mereka bisa mengambil untung besar dengan mengekspor, ya kan? Padahal kalau diatur itu bisa didahulukan dulu kita dalam negeri, meskipun keuntungan perusahaan berkurang, karena toh mereka diberi izin oleh pemerintah. Sewaktu-waktu bisa dicabut. Kalau nggak mau ikut rule pemerintah, akan dikasih kepada perusahaan lain yang mau ikut aturan pemerintah, kan gitu seharusnya. Tapi itu tidak jadi. Karena itu tadi peluangnya, karena pemerintah tidak punya kewibawaan, integritas untuk mengatur para perusahaan ini. Dan juga hal-hal lainnya, ya kayak harga kebutuhan pokok naik gitu. Itu kan gini, guys, ya kita kan rantai
rantai bahan pokok ini kan bukan hanya langsung dari petani langsung ke konsumen, tapi kan melalui rantai, ya, rantai jalur distribusi logistik. Ada pengepul, ada pengumpul, ada distributor, ada grosir gitu kan, hingga grosir besar, distributor besar, kecil, sedang gitu kan, hingga kepada konsumen. Nah, jadi harga itu eh, kalau harga naik dinikmati petani langsung is okay, ya kan? Orang kan belum berlomba jadi petani. Saya pun mau jadi petani kalau begitu. Tapi masalahnya tidak di situ. Harga itu dinaikkan sewenang-wenang ikut mekanisme pasar oleh para distributor, perusahaan distributor besar gitu. Yang 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 bisa memonopoli tentunya, gitu kan? Dan itu masalah di situ, guys. Nah, pemerintah kan yang mengeluarkan izin kan pemerintah. Masa pemerintah nggak bisa ngatur gitu kan? Nah, itu tadi karena udah kehilangan integritas dan wibawa, ya kan, power. Karena pemerintah, kita tahu banyak korupsi ya di bidang-bidang ini, itu makanya membuat pemerintah jadi nggak punya lagi wibawa, integritas, atau mungkin pemerintahnya memang nggak punya goodwill. Karena faktanya kalau pemerintah itu punya itu semua, ini sebenarnya tidak jadi masalah ini. Jadi konsumen alias rakyat lah yang merasakan deritanya gitu. Makanya kita kita untuk melawan ini guys ya, selain demo-demo untuk menasihatin, mengkritik pemerintah, kita sebagai rakyat paling nanam sendiri gitu. Jadi kalau Anda mau misalnya cabai mahal ya kita terpaksa nanam sendiri, minimal ke rumah gitu untuk ngakalinya gitu kan. Karena pemerintah nggak mampu ngatur tuh semua gitu, sehingga diserahkan kepada mekanisme pasar. Jadi ketika suatu tuh sudah diserahkan kepada pasar, bukan lagi pada pemerintah yang mengatur, itulah ada namanya kekacauan. Jadi para pelaku pasar akan mengambil keuntungan, punya peluang untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya sehingga merugikan konsumen. Apalagi kalau sudah jadi monopoli, misalnya suatu komoditas mereka yang menguasai, ya sudah. Kita paling ngakalinya sebagai rakyat, ya itu tadi mandiri pangan. Kita punya pengarangan, ya kita tanam di rumah sendiri. Masalah cabai mahal, tanam cabai sendiri gitu. Itu solusinya gitu. Karena pemerintah nggak bisa. Pemerintah kita menyerahkan kepada mekanisme pasar gitu. Padahal pemerintah itu punya power. Dia mengeluarkan izin, dia bisa menindak karena punya kekuasaan, tapi itu tidak terjadi, guys. Nah, apakah pemerintah seperti itu yang kita bela, yang menyerahkan kepada mekanisme pasar? Karena nggak bisa begitu, guys, ya kan? Nah, jadi intinya adalah kalau mengatakan bela negara Republik Indonesia itu berarti membela rakyat. Dan kalau dimasuk itu untuk bela pemerintah, berarti pemerintah yang pro rakyat. Kita tidak bisa bela pemerintah yang nggak bisa bedakan antara kebutuhan pokok yang mengatakan dengan apa kebutuhan pokok dengan sekunder, yang mengatakan bahwa minyak goreng itu bukan kebutuhan pokok. Itu nggak bisa kita bela, guys. Itu kan pemerintah yang pro rakyat namanya, yang menyarankan untuk merebus saja gitu kan. Ngapain saya heran sama mama kenapa goreng aja, kan bisa direbus, bisa dikukus ya. Rakyat itu bukan mohon maaf ya, bukan kambing, bukan hewan yang makannya tuh itu aja gitu. Kita rakyat tuh masa ya bakwan itu direbus gitu kan aneh, ada aja, guys, gitu. Ya kan, ayam direbus gitu. Masa minyak goreng aja nggak mampu diatasi gitu kan? Itu bukti kalau pemerintah nggak punya wibawa, nggak punya integritas gitu. Jadi kalau ada nanti nih ya aksi-aksi mengatakan aksi bela negara, tapi faktanya membela pemerintah yang tidak pro rakyat, itu nggak bisa dikatakan aksi bela negara. Itu aksi bela pemerintah yang tidak pro rakyat namanya. Jadi salah, itu aksi-aksi begitu salah, guys. Nah, aksi bela negara sebenarnya adalah aksi-aksi kayak contoh besok mahasiswa tanggal 11 ini demo, itu aksi bela negara namanya. Negara yaitu rakyat, ya, kumpulan organisasi sosial yaitu rakyat yang yang berkuasa atas negeri ini, yang didelegasi oleh GSN kepada pemegang kekuasaan gitu, guys, untuk memimpin mereka gitu. Jadi kalau kita menilai suatu aksi apakah aksi bela negara Kesatuan Republik Indonesia adalah aksi yang pro pada rakyat. Jadi kalau ketika situ sudah nggak pro pada rakyat, ya apalagi membela pemerintah, itu pemerintah yang tidak pro rakyat, itu bukan aksi bela negara namanya, tapi aksi bela sekelompok yang
tidak mementingkan kepentingan rakyat, tapi mementingkan kepentingannya sendiri gitu guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini ya, mudah-mudahan paham. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.